Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Daeng Guru English, channel yang khusus membantu kalian untuk memahami lebih banyak tentang bahasa Inggris. Kali ini saya akan lanjutkan penjelasan mengenai kalimat conditional atau kalimat pengandaian. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang kalimat pengandaian tipe 0 atau tipe 0, tipe 1 dan tipe 2. Kali ini khusus untuk membahas kalimat conditional tipe ketiga dan tipe campuran atau tipe mix, ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar tentang dua tipe ini, ya saya sarankan nonton sampai selesai, ya, gitu. Oke, kita mulai dengan kalimat yang pertama, yaitu the third conditional atau kalimat conditional tipe ketiga. Nah, berbeda dari tipe-tipe sebelumnya, ya, tipe ini khusus tentang masa lalu. Jadi bukan masa sekarang atau masa yang akan datang, tapi masa lalu. Oke. Artinya kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang kita harapkan terjadi di masa lalu, tapi tidak terjadi. Ya, itu. Kita harapkan terjadi, tapi tidak terjadi. Nah, kalimat ini sering sekali kita gunakan untuk menyatakan penyesalan. Ya. Jadi kata kuncinya adalah past unreal situation atau imaginary situation atau impossible situation. Jadi situasi masa lalu yang sudah tidak mungkin kita rubah. Ya, and to express regret. Jadi kita mengungkapkan penyesalan. Saya kasih contoh seperti ini, ya. If I had taken a taxi, I wouldn't have arrived late. Artinya jika saya waktu itu naik taksi, saya tidak akan tiba terlambat. Jadi situasinya mungkin kemarin atau minggu lalu saya itu datangnya terlambat karena saya nggak naik taksi. Ya, mungkin saya naik bus, jadi jalannya lama gitu. Tapi kita berandai-andai, jika saya naik taksi waktu itu, mungkin tidak akan telat. Nah, itu, ya. Sama dengan tipe-tipe sebelumnya, ini terdiri dari dua klausa, ya. Klausa if atau if clause, lalu ada dengan main clause atau klausa utama atau hasilnya. Nah, if diikuti oleh kalimat dalam bentuk past perfect, ya, past perfect. Apa itu past perfect? Itu subjek diikuti dengan kata had, lalu kata kerja bentuk ketiga. Nah, lalu klausa utamanya itu subjek diikuti dengan would, lalu have, kata kerja bentuk ketiga. Nah, kebetulan contoh ini pakai kalimat negatif, ya. Jadi kalau negatif tambah aja not. Jadi I wouldn't. Nah, gitu. Boleh. Dan sama juga dengan tipe sebelumnya bisa dibalik. So you can say I wouldn't have arrived late if I had taken a taxi. Jadi sama saja. Contoh lain, misalnya, if I had seen you, I would have said hello. Artinya jika saya lihat kamu, saya akan bilang hello. Artinya saya akan tegur kamu, ya. Tapi kenyataannya waktu itu saya nggak lihat, makanya saya nggak tegur. Nah, dalam percakapan ini biasa kita singkat, ya. Jadi I had itu kita singkat menjadi I'd. Oke, so you can say if I'd. Lalu would have itu bisa kita satukan menjadi would have. Ya. So you can say if I'd seen you, I would have said hello. Nah, itu. Contoh berikutnya. He would have played in that game if he hadn't been injured. Artinya dia akan bermain pada pertandingan tersebut jika dia tidak cedera. Nah, tapi faktanya kan waktu itu mungkin dia cedera, jadi dia tidak ikut bermain. Nah, gitu. Contoh lain dalam bentuk kalimat tanya, misalnya, would she have gone to the party if she had known about it? Jadi waktu itu dia tidak datang, ya, ke pesta. Mungkin karena dia nggak tahu. Jadi kita tanya-tanya, apakah dia akan datang jika sebenarnya dia tahu? So, would she have gone to the party if she had known about it? Nah, itu adalah kalimat third conditional sentence. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu. Dan sekarang kita lanjutkan dengan mixed conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe campuran. Oke, kalimat mixed conditional atau kalimat pengandaian campuran. Ya. Untuk bisa menggunakan tipe ini, kita perlu menguasai betul kalimat conditional tipe kedua dan tipe ketiga. Karena memang kita akan mencampurkan, ya, menggabungkan antara kedua tipe ini.
Yes, kita lihat dulu ya, tipe kedua dan ketiga itu seperti apa kembali. Oke, tipe kedua itu seperti ini ya kalimatnya. If this happen, this would happen. Jadi kondisinya menggunakan if lalu diikuti dengan kalimat dalam bentuk past simple. Jadi subject lalu verb to. Nah lalu hasilnya menggunakan would dan infinitive, ya gitu. Nah sementara tipe ketiga, contohnya if this had happened, this would have happened. Kondisinya menggunakan if lalu diikuti oleh kalimat dalam bentuk past perfect. Apa itu past perfect? Yaitu subject lalu tambah dengan had lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, sementara hasilnya menggunakan would lalu have lalu kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk menjadikan dia mix, ya kita menggabungkan antara kondisi dan hasil dari dua tipe ini. Misalnya, kondisi dari tipe kedua kita gabungkan dengan hasil dari tipe ketiga. Begitu juga sebaliknya, ya kondisi dari tipe ketiga kita gabungkan dengan hasil dari tipe kedua. Tapi untuk apa itu? Ya kita bahas ya. Nah, yang pertama kita gunakan mix conditional ini untuk berspekulasi atau berimajinasi. Bagaimana jika satu present condition and past result, yaitu bagaimana jika kondisi saat ini itu berbeda dan bagaimana dampaknya dengan hasil di waktu lampau. Jadi kita berimajinasi, oh seandainya situasinya sekarang ini begini, ya mungkin waktu itu di waktu lampau juga bisa berbeda hasilnya. Nah contoh seperti ini ya. If I had a car, I would have picked you up yesterday. Artinya jika saya punya mobil, ya saat ini saya punya mobil ya. Faktanya saya nggak punya mobil. Jadi kita berasumsi, seandainya saya punya mobil ya, saat ini, oke? I would have picked you up yesterday. Ya, jadi saya akan jemput kamu kemarin, ya gitu. Nah, tapi faktanya kan saya nggak punya mobil, so jadi kemarin saya nggak jemput, gitu. Ya, I couldn't pick you up yesterday. Jadi saya memang nggak bisa jemput karena saya nggak punya mobil. Tapi saya berasumsi, saya berimajinasi, jika seandainya ada itu mobilnya, gue akan jemput. Nah. Yang kedua, if I spoke French, I would have talked to those tourists. Ya, jadi misalnya mungkin minggu lalu ada sekelompok turis dari Prancis yang datang, tapi saya nggak ngomong sama mereka, ya. Kenapa ya? Karena faktanya saya nggak bisa bahasa Prancis. Nah, seandainya saya bisa bahasa Prancis, saya udah ngomong tuh sama mereka minggu lalu, ya gitu kan. Nah, jadi itulah. Jadi situasi saat ini seandainya berbeda, hasil waktu lampau juga itu bisa jadi berbeda. Nah, gitu. Nah itu penggunaan yang pertama untuk mixed conditionals. Nah penggunaan yang kedua itu ini ya, past conditions dan present result. Artinya kita berspekulasi sekali lagi bagaimana jika situasi atau keadaan di waktu lampau itu berbeda, itu efeknya di masa sekarang juga bisa berbeda atau hasilnya juga bisa berbeda. Contoh seperti ini. If I had studied law, I would be a lawyer. Artinya jika saya dulu belajar hukum atau kuliah di hukum, ya saya udah jadi pengacara. Nah gitu. Ya itu ya. Jadi, tapi ya karena di waktu lampau saya tidak kuliah hukum, ya sekarang saya bukan pengacara begitu kan. Nah itu kita berspekulasi. Tapi seandainya gitu, ya mungkin saya bukan teacher saat ini, mungkin saya udah jadi pengacara seperti Hotman Paris. Gitu. Nah kita berspekulasi lagi ya. Contoh kedua, misalnya, if I had accepted the job, I would live in Jakarta now. Ya anggaplah mungkin bulan lalu saya dapat tawaran kerja, yes, tapi di Jakarta kerjaannya gitu. Jadi saya nggak terima, ya. Tapi jika seandainya saya menerima tawaran itu bulan lalu, ya mungkin saat ini saya akan sudah tinggal di Jakarta. So that's what I'm talking about here. If I had accepted the job, tapi faktanya saya tidak menerima tawaran itu, ya jadi I would live in Jakarta now, ya. Saya akan tinggal di Jakarta saat ini. Ya, tapi ya faktanya saya sekarang masih tinggal di Makassar. Nah itu ya, jadi dua tipe conditional lagi yang kita baru saja pelajari, yaitu tipe ketiga dan mixed conditional. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, yes, dan thank you for watching. Dan saya juga minta bantuan buat teman-teman saat ini yang sedang menonton, ya please help me subscribe this channel. Saat ini saya sedang berusaha untuk mengejar
jumlah subscriber menjadi 1000, yes. Dan mudah-mudahan jika saya mencapai dalam waktu dekat, yes, ada kejutan khusus buat kalian semua, yaitu saya akan membuka kelas gratis buat kalian yang sudah subscribe saya dan membantu saya mencapai 1000 subscriber. Yes, thank you so much. Spread the words. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga membutuhkan. Yes, dan semoga nanti kita bisa ketemu dalam satu kelas untuk belajar bersama. Thank you for watching. See you in the next video.